Siapa yang mencipta ayat? Siapa yang mencipta awan? Siapa yang membuat bakwan? Pesantren itu pasti begitu keren banget. Bangun tidur dengar ayam, melangkahkan kaki ke kamar mandi, buka pintu kamar mandi, masuk kaki kiri, ada kecoa. Lalu wudhu, sholat 2 rakaat. Nah teman-teman, di sholat itu ada kalimat, ya, kalimat rasa rindu kita kepada Nabi kita, Rasul kita, sholawat, betul kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mau gak bareng-bareng sama kadang kita sholawat? Mau? Mau kita sholawat? Biar dapat syafaat kunci surga dari Rasulullah, biar masuk surga, bukan masuk laundry. Siap ya? Siap ya? Semuanya ya. Salatullah salamullah. Mana suaranya? Ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Nabi Muhammad sholat, yang sayang sama kedua orang tua, yang hormat sama guru, yang mau mengaji, mau bersalawat masuk surga. Mau masuk surga? Yuk salawat lagi, siap? Salatullah salamullah. Semuanya? Ala Toha Rasulillah. Salatullah salam. Masya Allah. Ala Yasin. Wabil Habib Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil badriyah. Karena doakan semua yang ada di sini masuk surga ya. Samping, tangannya ke depan, duduk biar rapi. Adik-adik, ceritanya tentang seorang bapak yang tinggalnya di Jakarta, namanya Ayah Irwan. Dia ingin pergi umroh, teman-teman. Ini kisah nyata. Ingin pergi umroh, tapi sebelum pergi umroh dia berdoa sama Allah. Dia bilang sama Allah, ya Rabb, aku ingin bertemu dengan orang-orang yang memiliki keimanan yang begitu besar di tanah suci milikmu ya Rabb. Doanya begitu teman-teman, agar aku bisa belajar dari orang itu. Teman-teman tahu ya, kalau punya iman
insya Allah kita masuk surga. Terbanglah ayah Irwan dengan pesawat terbang. Tapi sebelum naik pesawat dia naik kereta dulu. Kemudian sampai di Ka'bah ayah Irwan nangis karena baru pertama kali dia sholat yang selama hidupnya menghadap kiblat, gak pernah lihat kiblat. Hari itu dia melihat kiblat itu, air matanya pun jatuh menetes. Air matanya menetes. Ya Allah, indah sekali Ka'bah ini. Labbaik Allahumma labbaik. Masya Allah, itu pergi haji ya. Senang bahagia ayah Irwan. Terima kasih ya Allah. Tapi saking senangnya dia lupa permintaannya, dia ingin melihat orang-orang yang memiliki keimanan. Jadi dia lupa karena lihat Ka'bah. Indah sekali teman-teman. Di hari selanjutnya doanya gak pernah berhenti, itu salah satunya, ya Allah berikan aku, temukan aku dengan orang yang memiliki keimanan yang begitu besar. Sampai di Madinah lagi sholat asar, tiba-tiba ada seorang anak yang bacaan Al-Qur'annya indah sekali sehingga jantungnya ayah Irwan berdetak kencang dan dia bergetar tubuhnya. Semakin cepat jantungnya berdetak. Siapa anak itu? Kata ayah Irwan. Aku dulu seumur dia bacaannya tidak sebaik dia. Ini indah sekali. Bahkan dia baca Al-Qur'annya tanpa pegang Al-Qur'an ya Rob. Siapa dia? Anaknya masih kecil. Bacaannya enak banget. Aku harus tahu siapa namanya, tinggalnya di mana. Akhirnya dengan memberanikan diri, ayah Irwan menghampiri ustadznya, syekhnya yang sedang mengajar di Masjid Nabawi di kota Madinah. Melangkahkan kaki ayah Irwan memberanikan diri. Assalamualaikum ya Syekh, saya Irwan. Saya ingin bertanya Syekh, siapa anak yang terakhir baca murid Syekh? Enak sekali. Saya bergetar tubuhnya. Saya menangis karena bacanya enak sekali Syekh. Teman-teman, kalau orang yang beriman baca Al-Quran, orang yang dengar itu bergetar tubuhnya. Lalu si Syekh itu tiba-tiba menundukkan kepala, tubuhnya bergetar, lalu menangis. Bingung ayah Irwan, kok reaksinya Syekh ini menangis? Menangis Syekhnya. Syekh, apakah saya salah bertanya anak itu? Syekh kok menangis? Kenapa Syekh? Dilap air matanya. Memang siapa dia? Syekh berdiri lagi dengan tegak, dengan kepalanya melihat ayah Irwan dengan air mata yang menetes. Tiba-tiba ayah Irwan dipeluk. Bingung lagi, kok reaksinya luar biasa. Syekh, kenapa? Siapa anak itu? Bingung ayah Irwan. Pelukannya dilepas sama si Syekh itu. Lalu Syekh itu bilang apa? Bapak mau tahu siapa dia? Iya Syekh. Reaksi Syekh luar biasa. Memang siapa anak itu? Itu anak dari Palestina, tinggalnya di kota Gaza. Adik-adik, kota Gaza itu dipenjara kotanya, dikasih tembok yang tingginya 8 meter. Jadi anak-anak Gaza nggak bisa keluar dari Gaza. Ingin naik ada listrik, ingin naik ada sniper di setiap berapa kilo ditembak. Listrik di kota Gaza hanya 2 jam. Jadinya anak-anak Palestina di kota Gaza banyak yang kekurangan makanan teman-teman. Belum lagi ditembakin. Belum lagi kalau Israel laknatullah menyerang,
pakai helikopter, pakai F-16, rudal bom itu jatuh di kota Gaza. Ayah Irwan bingung, Syekh, anak ini ke Madinah, ke Masjid Nabawi sama siapa? Sama orang tuanya kan? Tidak, kedua orang tuanya telah syahid, telah meninggal. Jadi dia udah gak punya ayah dan gak punya bunda. Teman-teman masih punya bunda sama ayah? Sayang tidak sama keduanya. Ini anak belajar Al-Quran di kota Madinah, di Masjid Nabawi, datang bingung. Ayah Irwan datangnya dengan siapa sih kalau nggak ada orang tuanya? Dibawa sama jamaah umroh. Anak ini pengen belajar Al-Quran di kota Madinah, di Masjid Nabawi, agar dia dekat sama nabinya, karena Masjid Nabawi tempat Rasulullah dimakamkan. Umurnya berapa, Syekh? 9 tahun. Teman-teman, 9 tahun umurnya. Bentar ya. Syekh itu sampai sebegitunya dia menangis. Syekh, makannya bagaimana anak itu? Siapa yang ngurus kalau nggak ada ayah bundanya? Apakah Syekh tidak, anak itu tidak mau diberikan makanan oleh saya? Baru sampai di Masjid Nabawi, baru dia mendaftar mengaji di sini, dia bilang, ya Syekh, berikan aku pekerjaan agar aku bisa makan. Teman-teman, dia minta kerjaan biar dia bisa bekerja, dapat upah, dapat gaji, bisa makan tiap hari. Bingung ayah Irwan, 9 tahun Syekh, dia kerja. Iya, karena dia tidak mau dikasih. Kisah nyata teman-teman. Adik-adik, ini cerita benar-benar terjadi. Seumuran kalian nggak punya ayah bunda teman-teman, tapi dia mau mengaji, dia mau belajar, dia mau menghafal Al-Quran agar dia bisa memberikan mahkota buat bunda dan ayahnya di surga. Teman-teman datang ke sini jangan sedih. Bunda nggak ada di rumah, ayah juga bekerja di kantor, kalian nginep di sini jangan sedih. Ini contohnya anak Gaza dari Palestina datang jauh-jauh dari Palestina ke Madinah untuk menghafal Al-Quran, nggak punya bunda sama ayah. Teman-teman harus yakin bahwa bunda sama ayah juga sayang sama kalian. Dia pun rindu sama kalian. Dia pun ingin peluk kalian. Tapi dia tahu anaknya harus sekolah, harus belajar di tempat yang bagus. Makanya kalian ditaruh di sini sama ayah bunda kalian. Makanya teman-teman, jangan sia-siakan waktu belajar di sini. Lihat anak Palestina itu, ibu bapaknya sudah meninggal teman-teman. Kalau teman-teman menangis bukan karena cengeng, teman-teman menangis karena sayang sama abi uminya. Jadi teman-teman menangis. Jadi teman-teman yang nangis bukan cengeng. Kalau temannya nangis dipegang pundaknya teman-teman. Duduk yang rapi lagi, dilanjutkan ceritanya. Duduk yang rapi. Aku bertemu dengan anak itu besok, karena anak itu udah pulang teman-teman, udah bekerja di restoran. Kata Syekh itu kerjanya di restoran anak itu. 9 tahun sepantaran kalian teman-teman, 9 tahun. Laki-laki. Keesokan harinya ayah Irwan semangat banget pengen bertemu sama anak itu.
Setelah bertemu teman-teman, ayah Irwan mengelap air mata. Dia nggak boleh nangis. Dia hampiri anak itu. Dia kenalan. Nah, siapa namamu? Pakai bahasa Arab ya. Ayah Irwan bisa. Dia bilang, Ana Muhammad, katanya. Berapa usiamu? 9 tahun. Betul kata ayah Irwan. Kamu betul tinggal di Gaza? Iya. Ayah namanya Irwan, berasal dari Indonesia. Kamu tahu Indonesia nggak? Apa kata Muhammad? Bapak jangan meragukan aku tentang negeri Indonesia. Aku cinta dengan Indonesia. Bingung ayah Irwan. Kamu tahu Indonesia? Ketika aku dari bayi kecil, Israel menjatuhkan rudal, rumahku bergetar, aku nangis Pak. Tapi abi umiku menghampiri aku, peluk aku. Abi umiku bilang, jangan sedih nah, jangan takut, kita nggak sendiri. Kata abi umiku. Kata ibu umiku lagi, kita selalu didoain sama orang Islam, orang-orang Indonesia. Makanya aku cinta sama negeri Indonesia, karena dia selalu mendoakan aku. Teman-teman udah doain belum Palestina? Tapi hari itu umi abinya udah gak ada lagi teman-teman. Kadang ini nih buat teman-teman ya. Kadang kasih tahu ya, kalau ayah itu pahlawan, abi itu pahlawan. Kalau umi malaikat. Kedua-duanya berjuang untuk kita teman-teman. Dan Oktober 2022 Kadanang kehilangan ibu. Umur ibu Kadanang 82 tahun, meninggal di bulan Oktober kemarin. Kalau pulang ke rumahnya nggak bisa lagi Kadanang peluk teman-teman. Maka Kadanang berharap teman-teman, nanti kalau ketemu Umi peluk, bilang Umi doakan aku ya Umi supaya aku bisa menghafal Al-Quran dengan mudah. Umi adalah malaikatku, bilang begitu teman-teman. Sampai dipeluk uminya. Kadang-kadang udah nggak bisa lagi peluk umi kadang-kadang teman-teman. Sama ayah kadang-kadang juga sudah lama meninggal, nggak bisa lagi dipeluk teman-teman. Hanya lihat fotonya saja. Sama seperti Muhammad anak Gaza itu. Dia sudah nggak punya abi umi. Teman-teman disayang abi uminya. Kak, caranya gimana kak? Kalian belajar di pesantren ini sungguh-sungguh. Itu bukti kalian sayang sama abi umi kalian. Berikan yang terbaik buat abi umi teman-teman. Muhammad, kata ayah Irwan, boleh tidak ayah Irwan peluk kamu Muhammad? Apa kata Muhammad? Bapak, aku sudah lama tidak dipeluk sama abiku. Aku ingin dipeluk. Dia bilang seperti itu teman-teman. Dia bilang aku sudah lama tidak dipeluk sama abiku karena abinya sudah meninggal. Dan ayah Irwan ingin peluk dia sangat ingin dipeluk. Aku ingin dipeluk oleh seorang bapak, dia bilang. Teman-teman nanti kalau ketemu abinya, peluk abinya. Bilang sama bapak kalian, papa kalian, maafkan aku pak. Doakan aku supaya aku bisa menghafal Al-Quran dengan mudah. Teman-teman dilap air matanya. Itulah kisah tentang anak Gaza Palestina.